Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yayan, sobat terbaikmu dari Inspiring Words, menginspirasi dunia. 12 tanda Anda tidak harus percaya sama orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berkomunikasi dan berhubungan dengan banyak orang. Kadangkala orang yang diajak berkomunikasi dan berhubungan dengan kita itu adalah saling tidak kenal. Misal saja, Anda harus menemui klien perusahaan dan janji ketemu dengan seseorang yang belum pernah Anda kenal. Pertemuan dengan klien untuk membuat sebuah MOU kerjasama antar perusahaan Anda dengan perusahaan yang baru Anda temui. Biasanya pertemuan dengan orang yang baru akan menimbulkan kekhawatiran, apalagi Anda ditunjuk sebagai wakil dari perusahaan. Teman-teman pernah mengalaminya? Benar ya, kondisi ini sangat benar sekali. Ada beberapa tanda yang perlu kita ketahui untuk memastikan apakah orang yang akan kita temui ini bisa dipercaya atau tidak. Yang pertama, mereka sering berbohong atau mengelabui Anda. Loh, Mas, pertanyaannya kan kita baru ketemu. Bagaimana tahu kita berbohong atau mereka mengelabui kita? Nah, di sini sebenarnya dibutuhkan insting atau dibutuhkan pengalaman untuk mendeteksi kapan orang itu berbohong atau mengelabui kita. Kita bisa lihat dari gerak-geriknya, kita bisa dengan mengajukan pertanyaan kepadanya, dan kita lihat respon dia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kemudian mereka sering tidak jujur atau tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Nah, yang di poin kedua ini, mendeteksinya tidak sulit teman-teman. Kita bisa lihat dari cara dia bicara pada saat berkomunikasi, pada saat kita bertanya. Orang yang tidak jujur cenderung akan berbelit-belit. Dia tidak bisa mengungkapkan atau menjelaskan dari pertanyaan kita atas jawabannya. Kemudian yang ketiga, mereka sering tidak memenuhi janji atau menepati komitmen yang mereka buat. Pernah nggak teman-teman mengalami kita udah buat janji nih, ya kan? Udah buat janji, ternyata dia mereschedule pertemuan itu. Kalau masih dalam satu kali dia mereschedule pertemuan itu sih masih normal-normal saja ya. Akan tetapi jika mereka melakukan beberapa kali reschedule pertemuan kita, itu patut jadi pertanyaan buat kita. Ada apa ini sebenarnya? Ya kan? Itu sudah ada tanda-tanda tidak baik. Nah, kemudian mereka sering bersikap tidak jujur atau tidak terbuka terhadap Anda. Begitu Anda mengajukan pertanyaan, mereka seolah-olah tidak paham atau tidak mengerti atau seolah-olah menutup-nutupi dari pertanyaan yang Anda ajukan. Kemudian mereka sering mencoba untuk menutupi atau mengelak dari pertanyaan atau masalah yang kita ajukan. Jadi, pada saat kita mengajukan pertanyaan, dia akan mencoba untuk mengalihkan dari pertanyaan Anda ke poin yang lain, seperti itu. Nah, kemudian mereka sering membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman. Contoh, pada saat kita pertama kali bertemu sama orang, kita udah merasakan nih, ini orang tidak nyaman buat kita gitu.
Ini sikapnya kok bikin aku tidak nyaman ya. Sikapnya kok membuat aku tidak tenang ya. Nah, itu tanda-tanda kita jangan percaya dengan orang-orang seperti ini. Kita wajib menganalisa sebelum kita melakukan perjanjian atau mungkin transaksi jual beli mungkin seperti itu. Kemudian yang ketujuh, mereka sering mengambil keuntungan dari orang atau mengambil keuntungan dari Anda. Nah, teman-teman harus cermat di sini. Ketika kita bertemu dengan orang yang pertama kali atau sebelumnya kita pernah bekerja sama dengan mereka, akan terlihat pada saat mereka ingin mengambil keuntungan dari kita. Atau bahasa lainnya mereka ingin menang sendiri atau mereka ingin untung sendiri, ya kan? Mereka nggak mau rugi. Rugi sedikit pun mereka nggak mau. Tidak ada pengorbanan yang diberikan dari mereka. Sebaiknya kita urungkan niat untuk mempercayai atau bekerja sama dengan tipe orang seperti ini. Kemudian yang kedelapan, mereka sering menyalahkan orang lain atas masalah yang mereka sebabkan. Nah, ini sering terjadi di dalam dunia pekerjaan ya, di kantor. Dia yang membuat suatu pekerjaan atau dia yang mempunyai ide dari suatu pekerjaan tersebut, setelah dijalankan di pertengahan proyek atau kerjaan yang dikerjakan ini bermasalah. Nah, kemudian dia mulai itu mencari-cari kesalahan pekerjaan itu dilimpahkan ke kita. Dia akan lempar batu sembunyi tangan, seperti itu teman-teman. Seharusnya dia bisa bertanggung jawab atau kita bertanggung jawab bersama-sama, tetapi dia mengarahkan bahwa akar permasalahan dari pekerjaan tersebut atau proyek tersebut adalah Anda. Hati-hati teman-teman. Orang-orang seperti ini harus kita hadapi dengan cara yang baik dan benar. Kalau tidak, kita bisa terjebak dan kita bisa jadi tumpuhan kesalahan yang dibuat oleh mereka. Kemudian mereka sering tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka atau tidak mempertanggungjawabkan diri mereka sendiri. Ya teman-teman, saya kasih contoh. Paling gampang ya memang di dalam pekerjaan ya. Pada saat Anda mengerjakan sebuah proyek atau mengerjakan sebuah pekerjaan, tiba-tiba nih si orang nih muncul nih. Mereka yang tidak patut dipercaya nih tiba-tiba datang, nimbrung atau merecoki kerjaan Anda. Ya kan? Dia ikut campur, dia ikut terlibat dalam pekerjaan itu, bahkan dia seolah-olah mengambil kendali untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, pada saat pekerjaan atau proyek itu sedang berlangsung, timbul masalah dan dia tidak bertanggung jawab. Padahal yang melakukan kesalahan itu atau yang membuat proyek tersebut jadi gagal adalah mereka. Tetapi mereka akan berlari dari tanggung jawabnya. Ini contoh nih. Contohnya dia akan berkata seperti ini. Aduh, udah pusing deh aku mau ngerjain itu. Ya susah ini, nggak bagus, ini nggak cocok, ini nggak sesuai. Aku stop deh ngerjainnya. Kerjainlah sama kalian. Nah, itu tipe-tipe orang yang tidak bertanggung jawab terhadap tindakannya atau terhadap diri mereka sendiri.
Mereka yang berbuat, mereka yang mengerjakan, di tengah jalan ada masalah, dia lepas tanggung jawab. Teman-teman harus berhati-hati dengan orang-orang yang tipenya seperti ini. Kemudian yang ke-11, mereka sering menjadi pribadi yang berbeda di depan orang lain daripada di depan Anda. Biasanya, orang yang berniat untuk membohongi seseorang atau dia mempunyai target ya buat membohongi orang dengan maksud dan tujuan tertentu, dia akan bersikap berbeda pada saat dia menyikapi kita dengan menyikapi orang lain yang dianggapnya dia tidak ada maksud lain terhadap orang lain tersebut dibandingkan dengan kita. Akan terlihat dengan jelas perbedaan perlakuannya. Oke ya teman-teman. Kemudian yang ke-12, mereka sering tidak dapat diandalkan atau tidak dapat dipercaya untuk menyelesaikan tugas atau melakukan apa yang mereka janjikan. Contoh, pada saat mereka diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan tugas, begitu kita bertanya, "Udah selesaikah tugasnya?" Dia akan menjawab, "Sebentar lagi Pak, sebentar lagi Mas, masih dalam proses pengerjaan Mas." Seperti itu, ya. Mereka akan mengeles, mereka akan berusaha menutup-nutupi pekerjaan yang benar-benar sebenarnya belum mereka kerjain gitu. Pekerjaan yang sebenarnya belum sama sekali mereka mulai, tapi mereka bilang sudah 20%, sudah 30%, sedang ongoing Mas. Sabar ya Mas. Oke, kalau yang pertama kita tanya jawaban seperti itu, kita masih bisa terima. Tapi kalau itu berulang dan berulang, alasannya sama-sama seperti itu menunjukkan bahwa mereka tidak serius mengerjakan tugas yang Anda beri atau perjanjian kerjasama pekerjaan yang harus menyelesaikan sebuah proyek atau pekerjaan. Oke teman-teman, dari 12 tanda-tanda tersebut, tidak semua orang harus kita anggap bahwa mereka tidak dapat dipercaya. Tetapi pada umumnya 12 tanda-tanda tersebutlah yang sering muncul di beberapa kasus orang melakukan penipuan atau orang-orang yang tidak berniat baik terhadap diri kita. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa di-share video ini ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga bisa waspada dalam menghadapi orang-orang yang akan berniat membohongi kita. Jika video ini menjadi sahabat Anda, silakan di-subscribe, di-like, dan di-komen, serta di-share ke seluruh teman-teman Anda. Terima kasih teman-teman. Thanks for watching. Keep spirit, keep smile, and keep happy. Bye-bye.